dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Palembang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Timur Tengah yang dibimbing oleh Bapak Khatib Soleh, Sarjana Pendidikan Magister Humaniora. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konflik di negara-negara Timur Tengah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengapa negara-negara Timur Tengah terpecah belah dan tidak mampu membangkitkan peradaban Islam yang pernah berjaya sebelumnya. Wilayah Timur Tengah merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam dan sejarah peradaban yang begitu melimpah. Tetapi di balik semua itu, wilayah Timur Tengah lebih dikenal dengan dinamika politik yang memicu terjadinya konflik. Wilayah yang rawan akan terjadinya konflik yaitu adalah Iran, Mesir, Irak, Palestina, Israel, dan ada beberapa negara lainnya. Adapun yang menyebabkan negara-negara di Timur Tengah terpecah belah ialah karena adanya perbedaan pendapat dalam memandang sesuatu, serta disebabkan oleh adanya dimensi sektarianisme. Dimensi sektarianisme dipandang sebagai faktor utama dalam konflik negara-negara di Timur Tengah. Konflik di Timur Tengah pun beragam, contohnya adalah konflik dengan berbasis negara, seperti Kuwait, Irak yang diwarnai oleh persoalan politik. Negara-negara di Timur Tengah tidak mampu membangkitkan peradaban Islam yang pernah berjaya sebelumnya, dikarenakan negara-negara di kawasan Timur Tengah sudah terpecah belah dan sering terjadinya konflik satu sama lain, dan ditambah adanya campur tangan bangsa Barat dalam masalah di kawasan Timur Tengah ini, membuat peradaban Islam di Timur Tengah tidak berkembang dan sangat sulit untuk mendapatkan kejayaannya kembali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara umum latar belakang konflik negara-negara di Timur Tengah dengan dikaji dalam berbagai bidang. Konflik di Timur Tengah terjadi pada pertama dekade 20. Timur Tengah menjadi perebutan negara-negara di Eropa guna memperluas daerah Timur Tengah. Di masa Perang Dunia II, konflik Timur Tengah dihiasi oleh konflik antar negara, masyarakat, dan keterlibatan Amerika Serikat di Timur Tengah juga menjadi pemicu adanya konflik di Timur Tengah. Latar belakang konflik dilihat dari berbagai bidang. Yang pertama, bidang politik. Pemahaman ideologi telah memicu masyarakat Timur Tengah berbeda pendapat dalam berpolitik, sehingga mendorong konflik dan adanya perang saudara. Ideologi Barat seperti demokrasi adalah ideologi yang sangat bertentangan dengan nilai dan kultur rejim yang ada di Timur Tengah, di mana masyarakat Timur Tengah ini lebih cenderung nyaman dengan rejim autokratik atau bahkan diktator dalam ungkapan baratnya. Ideologi seperti demokrasi, liberalisme, dan hak asasi manusia bukanlah jalan keluar untuk penyelesaian konflik di Timur Tengah yang sangat tidak sesuai dan berseberangan dengan nilai kultur dan budaya berpolitik. Yang kedua, bidang agama. Karena adanya perbedaan agama menyebabkan adanya konflik. Timur Tengah merupakan tempat lahirnya nenek moyang dari berbagai agama. Geografis ini dimayoritaskan oleh penduduk Muslim. Akan tetapi, Timur Tengah juga terdapat pemeluk agama Kristen, Yudaisme, Yadism, Zardus, Nusairi, Namiri, dan bahkan Ensari. Negara Timur Tengah sangat kental dengan pemahaman pemikiran keagamaan yang sangat kompleks. Yang terjadi di bidang ini adalah adanya ideologi keagamaan dua mazhab, yaitu ideologi Sunni dan Syiah yang terjadi di negara Irak, Iran, dan Lebanon. Ideologi yang terlalu banyak memberikan kontribusi konflik di Timur Tengah adalah dengan munculnya Zionisme politik. Nilai agama juga menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik antar suku yang tak kunjung selesai hingga turun-temurun. Komposisi penduduk yang heterogen ini merupakan salah satu faktor konflik antar grup etnik dalam memperebutkan kekuasaan politik. Perbedaan nilai agama yang berbeda juga merupakan faktor konflik dalam kompetensi kekuasaan. Yang ketiga, bidang ekonomi. Penghasilan alam di negara Timur Tengah begitu melimpah. Negara Timur Tengah kaya dan dikenal sebagai sumber minyak. Ketergantungan pada satu komoditas seperti minyak bumi menyebabkan ekonomi yang tidak stabil akibat regulasi yang diciptakan oleh pasar komoditas global.
Oleh karena itu, ketika pendapatan utama menurun, menimbulkan masalah ekonomi yang serius, seperti angka pengangguran yang tinggi, menyebabkan timbulnya masalah kemiskinan yang menjadi pemicu berbagai masalah sosial lainnya. Perputaran ekonomi pun melemah akibat daya beli yang kurang karena penduduk didominasi oleh kelas menengah ke bawah, serta banyaknya pengangguran. Dengan beragam masalah yang timbul, menjadikan Timur Tengah sebuah kawasan yang rentan terhadap konflik. Dan yang terakhir, tanggapan saya tentang konflik Israel dan Palestina, serta konflik Rusia dan Ukraina. Yang pertama, konflik Israel dan Palestina. Wilayah Timur Tengah lebih dikenal dengan dinamika politik yang memicu terjadinya konflik. Konflik yang lebih disorot di kawasan Timur Tengah adalah konflik Israel dan Palestina, yang dijuluki sebagai konflik abadi. Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu isu yang telah diketahui oleh seluruh dunia. Pertikaian yang terjadi antara kedua negara tersebut dilatar belakangi oleh berbagai macam spekulasi, dengan mengaitkan isu agama, politik, dan perbedaan ideologi. Padahal konflik Israel-Palestina tidak lain merupakan konflik perebutan wilayah, di mana kedua negara ini mengklaim wilayah itu sebagai milik mereka. Akibat dari konflik perebutan wilayah ini, munculnya tindakan agresi militer baik dari Israel maupun Palestina. Kemudian ada konflik Rusia dan Ukraina. Konflik yang saat ini terjadi di Eropa Timur antara Ukraina dan Rusia bukan merupakan konflik baru dan menjadi bagian dari sisa-sisa perang dingin yang masih bertahan hingga saat ini. Meskipun beberapa pihak menyatakan perang dingin sudah lama selesai sejak runtuhnya tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet. Apa yang dilakukan Rusia saat ini bukan merupakan hal yang baru, karena pernah terjadi di 2014 saat Rusia mencoba menganeksasi kembali dan mengklaim Ukraina sebagai bagian sah dari Rusia. Ketegangan akibat konflik Rusia dan Ukraina diperkirakan memberikan dampak rambatan ke ekonomi makro Indonesia. Dampak kepada Indonesia ini melewati beberapa jalur dampak, seperti sektor finansial, sektor komoditas, serta jalur perdagangan. Dari jalur sektor finansial, perang Rusia-Ukraina menyebabkan obligasi Amerika Serikat atau US Treasury turun karena naiknya investasi ke aset safe haven. Konflik Rusia-Ukraina yang berkepanjangan berisiko memperburuk supply chain dan memicu kenaikan harga komoditas. Dengan buruknya harga komoditas, dampaknya pada 25 Februari 2022, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat cukup terbatas. Kemudian, dari jalur sektor komoditas, konflik Rusia-Ukraina menyebabkan naiknya harga minyak dan gas, crude palm oil, serta batu bara karena ada risiko supply. Harga komoditas emas pun diperkirakan meningkat karena faktor inflation, hedging commodities, atau karena peralihan emas menjadi instrumen investasi. Dampaknya ke Indonesia bisa menyebabkan kenaikan inflasi. Dari jalur perdagangan, Rusia dan Ukraina memang bukan negara mitra dagang utama Indonesia, tetapi Ukraina merupakan eksportir gandum utama dunia, termasuk ke Indonesia. Tekanan dari sisi suplai ini bisa meningkatkan tekanan pada inflasi domestik, terutama dari sektor pangan. Perang juga membuat kerugian dan krisis perdagangan maupun ekonomi. Ada beberapa negara yang justru diuntungkan. Negara penghasil emas, perak, aluminium, dan nikel seperti Indonesia mengalami kenaikan harga komoditas saat konflik Rusia-Ukraina berlangsung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.